Nah, hari ini memang tidak ada materi, saya hanya berikan tugas di GC kalian itu latihan soal. Nah, kemudian untuk hari ini pertemuan sekarang saya hanya akan mengulang lagi materi yang kemarin untuk persiapan PHB. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan, ya, silahkan sehingga besok itu lancar. Oke, saya minta maaf loh ya, karena mungkin kalau nanti keganggu dengan saya ngontrol pekerjaan kelas 12 sejak kemarin ya. Oke, saya akan ulang materinya begini. Yang pertama kita bicara kelihatan ya, turunan fungsi. Turunan fungsi simbolnya ini adalah bisa f aksen x, f aksen ya, aksennya 1, bisa bisa dj per dx, bisa di f aksen per dx, itu bisa di kameranya kurang ke atas Pak. Gimana? Kameranya kurang ke atas. Oke. Bisa di aksen ya, bisa di aksen di dalam fisika bisa sebagai V bisa sebagai ds per dt itu semua adalah bunyinya turunan fungsi. Mau disimbolkan lainnya boleh, pokoknya ada aksennya. Boleh sebagai S aksen sama. Nah, kemudian kadang ada yang turunan pertama terus diturunkan lagi sehingga menjadi yang namanya turunan kedua. Ini turunan pertama, turunan kedua. Kalau turunan kedua simbolnya di sini double. Double ini berarti turunan kedua, turunan diturunkan lagi. Oke. Kalau di sini d kuadrat x, d f aksen d kuadrat x, y double aksen, di sini berubah menjadi a. Kalau ini tadi sebagai kecepatan, di turunan kedua dia sebagai percepatan. Di sini sebagai dv per dt, dv per dt, turunan dari kecepatan sebagai x aksen. Ini konsep pertama. Nah, kemudian turunan bisa dipandang juga sebagai perubahan sebagai kecepatan, perubahan jarak dibagi dengan perubahan waktu. Perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Ya. Nah, kemudian perubahan jarak, perubahan waktu di dalam definisi konsep turunan itu dituliskan sebagai limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Apakah bentuk ini harus seperti ini? Tidak. Boleh saya ganti. Saya nggak mau x sama h. Saya ganti ini boleh nggak? Limit misalnya y mendekati 0, misalnya x plus y dikurangi fx dibagi y. Boleh. Y yang mendekati 0 kan? Kalau di sini h mendekati 0. Itu boleh juga. Nah, mungkin nanti buku ada yang berubah, Pak, kalau diberi min boleh nggak depannya? Boleh menjadi gini. Min f aksen. Berarti kalau min f aksen, ya di sini diberi min, di depan sini diberi min.
Kalau di depan sini digeritin, berarti ininya ini. Dibagi dengan H dari 0. Nah, kalau limit di sini, boleh kan masuk biasanya, boleh dikalikan di sini, boleh masuk ke sana, berarti menjadi limit Fx, yang ini yang min. Tuh. Nah, ini bentuk-bentuknya definisi dari turunan fungsi. Kemudian kita kembangkan kemarin menjadi kalau bentuknya fx sama dengan a x pangkat n, maka f aksen x turunannya itu adalah n-nya tidak ke depan, a n x pangkat n min 1. Ya, ini kemarin kita peroleh, oh kalau fx-nya c bilangan real, berarti f aksennya sama dengan 0. Bukan? Kalau fx-nya sekarang ada huruf x, berarti f aksennya adalah 6 angkanya saja. Ini konsep ini jangan lupa. Kemudian dari sini muncul kemarin bahasan kita terakhir kalau fx sama dengan u ditambah v, U dikurangi V, U kali V, U per V, dan U pangkat N. Maka F aksennya adalah, kalau yang pertama ini adalah U aksen ditambah V aksen. Kalau yang kedua U aksen min V aksen. Kalau bentuk perkalian U aksen V ditambah V aksen U. Kalau bentuk pembagian U aksen V min V aksen V aksen U dibagi V pangkat 2. Kalau bentuk U pangkat N berarti N U kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Nah, ulangan kita banyak hanya segini. Tidak banyak loh. Hanya separuh halaman, separuh papan tulis saja sebenarnya. Tidak banyak. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Loren misalnya. Loren? Loren? Ya, Pak. Kalau fx sama dengan 6x pangkat 3 min 5x pangkat 2 min 5x, turunannya berapa, Loren? 18x kuadrat min 10x min 5. Oke. Tadi saya bicara soal f double aksen. F double aksen. F double aksen berarti turunannya ini diturunkan lagi. Kalau diturunkan lagi berapa, Loren? 36x min 10. Nah, seperti ini saja konsepnya F aksen dan F double aksen. Nanti dibaca ya, simbolnya di yang ditanyakan di soal nanti di PHP, aksennya 1 atau 2. Kalau 1 berarti 1 kali menurunkan, kalau 2 berarti 2 kali menurunkan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan bisa screenshot dulu. Oke. Kita akan ke latihan 1 dulu. Nomor 1 dan nomor 4 halaman 289. Ada yang sudah menemukan? Ya, latihan 1. Nomor 1 dan nomor 4 halaman 289 sama halaman 330 nomor 33. Kita tekan dulu ini.
ke yang lain. Ada yang sudah menemukan? Bentar. Hah? Aku curiga. Aja curiga terus aku anu orang aku tidak mencurigai. Iki sambil iso digawe kok, Dad. Sas. Gimana? Sudah ada yang punya ide untuk menjawab? Aku, Pak. Apa lagi? Loren, ayo Loren, gimana Loren? Kalau caraku sih, jadi FT sama dengan 4T kuadrat. Terus F3-nya itu 4 kali 3 kuadrat. Berarti 36. Terus F5 4 kali 5 kuadrat sama dengan 100. Terus dimasukin ke rumus. VT sama dengan F dalam kurung T plus H min FT. F dalam kurung T plus H per H. Terus sama dengan F5 min F3 per 2. Terus 100 min 36 per 2. 100 min 36 per 2 berarti 32. Oke, benar gitu Loren. Berarti tadi, makasih Loren. P rata-rata kita pandang sebagai perubahan jarak dibagi perubahan waktu.
Perubahan jaraknya adalah F5 dikurangi F3, T-nya adalah 5 dikurangi 3. T-nya 5 dikurangi 3. Atau di sini delta hanya, perubahan hanya. Kalau di turunan nanti dia akan semakin dekat dengan 0. Ini kan masih 2. Semakin dekat dengan 0, itu berarti nanti sebagai turunan. Oke, terima kasih Loren. Nomor 4, siapa yang mau ngomong? Ya seperti itu soalnya nanti soalnya untuk apa? PHB. Gimana? Tak tunggu wis. Loh, sampai 9.45 ayo cepat. Saya sambil ngecek ya. Ngecek. Oke, ayo. Nomor 4, suatu sepeda motor bergerak dengan persamaan jarak S sama dengan FT sama dengan 5T pangkat 2 min 2T min 1 dalam kilometer. Kecepatan sepeda motor pada saat T sama dengan 5. Saya hitung sampai 3, nggak ada yang ngomong, saya tunjuk. 1, 2, 3. Gevano, saya urutkan dari yang muncul pertama. Gevano nomor 4. Gimana Gevano? Wih, belum nemu piye? Tadi kan konsepnya kecepatan itu tadi perubahan delta S per delta T. Atau dengan kata lain F aksen. F aksen. Berarti gimana Gevano kira-kira? Kalau S di situ sebagai F dalam kurung T sama dengan 5T pangkat 2 min 2 plus 2T min 1. Iya, berarti V itu sama dengan F aksen. T. Oke. 10T plus 2 itu fungsinya kecepatan. Pada saat berapa? Pada saat T sama dengan 5. Berarti V sama dengan berarti gimana? Berarti 10 kali 5 ditambah 2. Oke, 50 ditambah 2 tadi 52 meter per sekon. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas, Will? Jelas, Pak. Oke. Sekarang yang muncul di nomor 2, William. Nomor 33, halaman 330. Pak, soalnya bacain, Pak. Apa, Will? Soalnya bacain. Loh, kurang nggak punya buku paket, toh, Will? Enggak, Pak. Nggak jelas kan, Will. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus di dalam waktu T detik. Panjang lintasan yang ditempuh saat adalah meter dinyatakan oleh rumus ST sama dengan min 2T pangkat 3 ditambah 12T pangkat 2 ditambah 80. ST-nya sama dengan min 2T pangkat 3 2T pangkat 3 plus 12T pangkat 2 plus
80. Pada saat percepatan benda 0, nah, pada saat percepatan benda 0, ini sebagai S double aksen, ya, percepatan berarti dv per dt sama dengan 0. Kecepatan benda sama dengan berapa? Pada saat ini 0, berapa V-nya? Berarti gimana ngerjakannya, William? Ini nyari itu tak Pak? S double aksen. Nyari? S double Iya. aksen. Berarti yang S T double aksen sama dengan S aksen dulu. Berarti X aksen. Min 4 plus 4T pangkat 2 plus 24T. Oke. Berarti S double aksennya bentar Pak, burem Pak. Oh iya. diturunkan lagi. Min 6T pangkat 2 ditambah 24T diturunkan lagi. 46T. 46 Pak. 6 kali 2. Oh, 6 kali 2 12. 12 T pangkat 1 ditambah plus 24. Oke. Nah, saat percepatan 0 berarti yang ini sama dengan 0. Itu. Pindah ke belakang. Berarti T-nya sama dengan min habis 2. Itu kan? Nah, OT-nya 2. Kecepatannya berapa? Will. Turunannya tadi berapa, Will? 0, Pak. Turunan pertama itu kan ini. Oh. Ini V-nya. Nah, pada saat T sama dengan 2, berarti min 6, 2 pangkat 2 ditambah 24 kali 2. 2 pangkat 2 itu 4 kali min 6 ditambah berarti itu. Kan Berarti tadi apa yang turunan pertama itu ambil dari itu apa? Aksen yang aksen iya. biasa. Betul. Karena yang turunan pertama itu sebagai kecepatan, sebagai V. Iya, Pak. Oke. Baik. Materinya sampai itu. Silakan dibuka buku paketnya halaman 328 sampai 331. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Sambil saya cek pekerjaan kelas 12 kalau ada pertanyaan. Bagaimana? Nomor? Gimana, Givano? Yang tadi dikerjakan itu sudah ada di GC perintahnya. Di GC itu halaman 328, uji kompetensi nomor 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11 itu ada di GC. Sama halaman 331. Nomor-nomornya ada di GC. Oke, nah
Itu ada pertanyaan enggak? Belum, Pak. Yakin? Belum? Jevanya di Jevanya ini. Iya, Pak. Ada pertanyaan enggak, J? Enggak. Oh, Pak, itu apa itu kalau mau nyari kecepatan itu berarti pakai yang V sama dengan ST itu yang pertama itu berarti. Turunan pertama. Oh, iya. Wes. Kalau pakai turunan kedua emangnya kenapa, Pak? Turunan kedua itu karena percepatannya diketahui. Tadi kan soal bilang percepatannya sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan 0. Turunan keduanya 0. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, begini. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, kalian bisa kerjakan, lanjutkan pekerjaan kalian yang di situ. Nanti soalnya mirip-mirip seperti itu. Mirip-mirip seperti itu. Itu ya. Untuk hari ini, saya akhiri sampai ini. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya mau koreksi untuk ujian yang kelas 12. Karena saya masih nunggu juga kelas 12. Pak, itu dikumpulkan. Enggak ada yang dikumpulkan. Yang dikumpulkan adalah peta konsep. Nanti sore saya buatkan linknya untuk pengumpulan peta konsep. Kan paling lambat sebelum PHB. PHB-nya kan tanggal 15. Nah, peta konsepnya supaya dikumpulkan sebelum tanggal 15. Oke? Oke, Pak. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sekali lagi terima kasih. Silahkan lanjutkan latihan soalnya, kemudian nanti silahkan istirahat. Oke ya. Terima kasih, selamat pagi semuanya, tetap jaga kesehatan, persiapkan PHB dengan sebaik-baiknya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Ya.